Sekarang kita belajar tentang potensial listrik. Sebelumnya kita telah belajar tentang gaya listrik atau gaya Coulomb dan medan listrik. Videonya nanti bisa dilihat di deskripsi, di sana telah dicantumkan link videonya ya. Oke, sekarang kita lihat. Ada suatu muatan, kita katakan ini muatannya Q dan jaraknya ke titik B kita katakan adalah R. Maka besarnya potensial di titik B sama dengan K dikali Q per R. Kemudian jika nanti muatannya lebih dari 1, ini kita katakan Q1 positif, kemudian ada Q2, ini negatif, dan ada Q3, kita ambil positif. Ada suatu titik, katakan ini titik B, perlu diingat, ini potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi arahnya tidak perlu, sehingga nanti kalau dia bernilai negatif harus dimasukkan nilainya negatif. Berbeda dengan gaya Coulomb dan medan listrik. Di sana negatif positif menyatakan arah. Dalam hal ini harus dimasukkan nilai positif dan nilai negatif. Kita ambilkan dari sini, Q1 ke titik B adalah R1, kemudian Q2 ini adalah R2, dan Q3 kita katakan R3. Maka besarnya potensial di titik B adalah jumlah dari semua kaki dibagi dengan R. Dalam hal ini boleh kita tuliskan potensial di titik B sama dengan K dikali Q1 per R1. Kemudian di sini karena Q2 adalah negatif, kita masukkan negatif, min Q2 per R2 ditambah Q3 per R3. Ya, perlu diingat ya, sekali lagi diingatkan, untuk potensial listrik nilai negatif harus dimasukkan. Sedangkan untuk medan listrik dan gaya listrik nilai negatif positif untuk menentukan arahnya. Sekarang kita masuk ke energi potensial. Energi potensial listrik atau EP dapat dirumuskan, EP itu sama dengan Q aksen dikali delta P. Q aksen ini adalah muatan uji atau muatan yang mau dipindahkan dari satu potensial ke potensial lain. Bisa kita katakan bahwa Q aksen dikali V2 dikurang V1. Itulah energi potensial. Oke, kita lihat di sini keterangannya. V sama dengan potensial, satuannya volt, dan EP sama dengan energi potensial, satuannya dalam joule. Kita lihat soal. Soal pertama dikatakan, berapa potensial listrik di titik B yang disebabkan oleh 3 muatan sumber seperti gambar di bawah ini. Kita lihat pembahasannya. Dari sini yang diminta adalah berapa potensial di titik B. Tinggal kita masukkan ke rumus. V di B sama dengan K dikali Q1 per R1 dikurang, ini kita tulis kurang karena di sini dibuat min. Q2 per R2 ditambah Q3 per R3, kita masukkan nilainya. K 9 kali 10 pangkat 9, yang ini Q1 5 kali 10 pangkat min 8 dari soal, dibagi jaraknya 10 cm, kita ubah ke meter 0,1 meter, dikurang 40 kali 10 pangkat min 8, jaraknya 20 cm atau 0,2, ditambah 8 kali 10 pangkat min 8 dibagi jaraknya 10 cm, kita ubah juga ke meter 0,1. Selanjutnya kita buat P di B sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 5 dibagi 0,1 sama dengan 50 kali 10 pangkat min 8, 40 dibagi 0,2 sama dengan 200, kemudian 8 dibagi 0,1 sama dengan 80. Kita kurangkan 50 dikurang 200 ditambah 80, hasilnya sama dengan min 70 kali 10 pangkat min 8. 9 dikali 70 sama dengan 630, negatif, kita tulis negatif. 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min 8, 10 pangkat 1, ini sama dengan 10, kita kalikan, hasilnya adalah min 6300 volt. Berarti jawabnya adalah yang C. Soal nomor 2 kita lihat. Dikatakan di sini pada keempat sudut persegi, sisi 30 cm terletak muatan listrik masing-masing yang bertetangga plus 2 mikrokolom dan min 2 mikrokolom. Potensial listrik di titik pusat persegi adalah,
Kita lihat pembahasannya. Yang pertama, kita ambilkan ini adalah persegi dengan sisinya adalah 30 cm. Kemudian katanya di setiap titik sudut ini diberi muatan sebesar 2 mikrokolom dan min 2 mikrokolom bertetangga, berarti semuanya ada 4. Sehingga kita buat di sini 2 mikrokolom, min 2, 2 dan min 2. Kemudian yang diminta adalah di pusat persegi, berarti pada pertemuan diagonalnya kira-kira di titik ini. Ini kita katakan pusatnya P. Ini sisinya 30 dan ini juga 30, berarti panjang diagonal ini adalah 30 akar 2. Ini juga 30 akar 2 menggunakan rumus Pitagoras. Berarti dari pusat ke salah satu titik ini itu sama dengan 15 akar 2, 15 akar 2 masing-masing. Atau kita anggap aja ini semua adalah R. Kita buatkan ke sini, potensial di titik P sama dengan K dikali muatan 1 per R1 dikurang yang ini, min Q2 R2 ditambah yang ini Q3 R3 dikurang Q4 R4, atau kita masukkan nilainya K9 kali 10 pangkat 9. 2 mikrokolom per R dikurang 2 mikrokolom per R ditambah 2 mikrokolom per R dikurang 2 mikrokolom per R. Ini 2 dikurang 2 habis, 2 dikurang 2 habis, berarti ini 0, kita masukkan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 0, hasilnya sama dengan 0. Jawabnya adalah yang E. Kita lihat soal nomor 3. Dalam soal nomor 3 dikatakan dua keping pengantar seluas 1 meter kuadrat diletakkan sejajar satu sama lain pada jarak 20 cm. Penghantar yang satu diberi potensial plus 40 volt dan penghantar yang lain min 40 volt. Besar energi potensial yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kolom dari satu penghantar ke penghantar yang lain adalah dalam joule. Oke, kita lihat pembahasannya. Maka kita buat V1 itu 40 volt. Kemudian V2 sama dengan min 40 volt. Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kolom. Yang ditanya energi potensial. Oke, energi potensialnya kita ambil yang positif aja. Ini sama dengan Q dikali V1 dikurang V2. Ya. Berarti di sini sama dengan Q sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 kali 40 dikurang min 40. Hasilnya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 80. Ini sama dengan 160 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 16 joule. Jawabnya adalah yang E. Sekian dan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran kita yang lainnya.